Sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang masalah berhutang dengan niat tidak membayar. Jadi kita tadi kalau menghutangkan orang punya keutamaan. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita, berhutang tapi tidak niat membayar. Semestinya setiap orang yang niat, yang mau berutang, dia harus berazam, bertekad ingin membayar. Karena kapan dia buka pintu utang tersebut dalam kondisi betul-betul darurat ya. Misal kalau orang mampu, misalnya dia mampu, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Seperti dia sekarang harus beli barang, barang ini tokonya sudah mau tutup. Lalu temannya bawa duit, dia nggak bawa duit, kartu ATM-nya lupa misalnya, lalu dia pinjam, ya, dia utang. Dalam keadaan ini orang kaya dibolehkan. Ya. Tapi yang lain tidak dibolehkan dalam keadaan darurat ya. Kalau dia orang miskin terbuka pintu utang itu. Tapi yang jelas siapapun yang berutang diwajibkan dia niat untuk membayarnya. Kapan dia tidak niat membayarnya, apalagi dia punya kemampuan, maka ini sudah masuk dalam kategori dosa besar. Saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Munajjid Hafizahullah. Beliau mengatakan di dosar 37 urutan beliau ya, tapi kita urutan 118 karena kita gabungkan dengan bahasan Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam pandangan Allah, hak-hak hamba sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah hanya dengan bertaubat. Apapun yang berhubungan dengan Allah, dia minta maaf, Allah masih bisa maafkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan hak antara sesama manusia yang belum terselesaikan. Pasti kelak akan diadili pada hari yang utang piutang tidak dibayar lagi dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan pahala atau dosa. Pahala si pelaku atau dosa orang yang dizalimi. Mengenai hak antar sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semuanya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Di antara masalah yang dimaksud dalam ayat ini, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah gampang berhutang. Ironisnya, kata Syekh Muhammad di sini, sebagian orang berutang tidak karena kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhan mendesak apa boleh buat? Anaknya sakit, dia kalau tidak utang dia tidak bisa makan, keluarganya terbengkalai segala macam ya. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan leks saja atau berlomba-lomba bersaing dengan para tetangga. Misalnya untuk membeli mobil baru, perkakas rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebagian orang tak segan-segan membeli barang-barang secara kredit yang sebagainya tak lepas dari syubhat atau sesuatu yang haram. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Memperingatkan akibat perbuatan itu Rasulullah SAW telah bersabda, Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil atau berhutang harta manusia dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan utangnya. Dan barang siapa yang mengambil atau berhutang dengan keinginan untuk merugikan atau tidak mau membayar, niscaya Allah benar-benar membinasakannya. Artinya dia akan susah hidupnya, malah akan utang lagi sama orang lain, makin banyak permasalahan yang dia hadapi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari jilid 5 halaman 54. Kata beliau, banyak orang meremehkan soal utang piutang. Mereka menganggapnya masalah sepele. Padahal di sisi Allah hutang piutang merupakan masalah yang sangat besar. Bahkan hingga seorang yang mati syahid pun yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan derajat yang tinggi tidak lepas dari urusan hutang piutang ini. Dalil yang menegaskan tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah, madza anzalallahu minasy tasydidi fid dain walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillahi thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dainun ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu dainuh. Yang artinya, Maha suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang piutang. Saya ulangi lagi. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang piutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Seandainya seseorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid,
kemudian ia dihidupkan, lalu dibunuh lagi, kemudian dihidupkan, lalu dibunuh lagi, 3 kali mati syahid. Sedang ia memiliki utang, pasti dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayarkan. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 3594. Jadi orang mati syahid pun gak akan masuk surga. Padahal sudah pasti dijamin surga selama masih punya utang. Setelah mengetahui hal tersebut kata beliau, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan utang piutang ini? Orang yang teman-teman sekalian tidak mau membayar utang, sengaja menahan hak-haknya orang, ini bahaya sekali. Masuk dalam masalah ini adalah hadis yang berbunyi matlul ghani zulm, hadis sahih. Penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan itu dosa besar juga. Kalau dia punya kemampuan lalu dia sengaja utang, ya. Jadi ada 2 ancaman di sini, ancaman kena kepada orang yang mampu tapi sengaja tunda-tunda pembayaran, atau orang yang utang tapi memang niat dari awal tidak mau bayar. Dua-duanya kena ancaman-ancaman ini. Ya. Kalau orang sengaja menunda-nunda tidak mau bayar atau dari awal niat tidak mau bayar, maka dia berarti masuk dalam kategori memakan harta haram. Ya. Selain dia berbuat kezaliman, dia masuk memakan harta haram. Dan di situ Syekh Muhammad menekankan di bab setelahnya, beliau mengatakan orang yang tidak takut kepada Allah tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimanalah atau bagaimana ia menggunakannya. Yang menjadi fikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap, merampas atau ghasb, pemalsuan, menjual sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, korupsi dari baitul mal umat Islam, atau harta milik umum, mengambil harta orang lain secara paksa atau meminta di saat berkecukupan atau berhutang. Ya. Lalu dengan harta haram itu ia makan, ia berpakaian, berkendaraan, membangun rumah atau menyewakan, melengkapi perabot rumahnya serta membuncitkan perutnya. Padahal dengan hal-hal itu sudah cukup diancamkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tabarani. Dan ini hadis sahih di jilid 19 halaman 136. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih pantas baginya. Pada hari kiamat, ia akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar. Karena itu orang yang memiliki harta haram hendaklah segera berlepas diri darinya. Jika merupakan hak sesama manusia, maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak dengan memohon maaf dan kerelaannya. Sebelum datang suatu hari yang utang piutang tidak lagi dibayar dengan utang, tapi semuanya hanya bisa dengan pahala si pelaku atau dia terbebani dengan dosa orang yang terzalimi. Teman-teman sekalian, yang kita butuhkan selama hidup di muka bumi ini, antum minum segelas air, cukup sehari. Segelas air cukup 1 hari. Walaupun masih haus, tapi cukup. Sudah bisa hidup. Kita makan sebutir kurma, ya, mungkin pisang atau buah-buahan, cukup untuk 1 hari. Sepotong roti, sedikit nasi, sedikit lauk, sudah cukup. Ya. Bahkan pernah para sahabat menghadiri peperangan, mereka mengatakan kami tidak punya makanan kecuali 1 butir kurma per hari dan kami mengisap-isapnya. Ya, dari situ ulama mengatakan sebenarnya kebutuhan manusia tidak besar. Kalau ini kebutuhan kita saja teman-teman sekalian, lalu untuk apa kita ambil yang haram? Untuk apa? Kalau halal silahkan, ambil yang banyak. Boleh tamat terhadap rahmat Allah, tapi kalau tidak jangan sama sekali. Ya, apalagi kalau sampai mau ambil jalan pintas dengan cara mencuri, menipu, utang dengannya tidak bayar. Ya. Kita kuatkan lagi dengan dalil-dalil yang lain. Hati-hati teman-teman sekalian. Bagi yang suka utang, berhenti. Semua materi yang kita sampaikan berhubungan dengan dosa ini teman-teman sekalian, kalau pernah terjadi, saatnya tobat sekarang. Di tempat ini, bertobat kepada Allah, mulai sekarang berazam, bertekad untuk menyelesaikan semua. Di sisa umur kita. Kita bukan menghardik kenapa terjadi dulu, tapi kita titik beratkan pada malam ini bagaimana memperbaiki ke depan. Dengarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah nomor 2412. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya,
dan dia terbebas dari 3 hal, maka dijamin dia akan masuk surga. Siapa yang meninggal lepas dari 3 hal dijamin masuk surga. Yang pertama sombong, yang kedua khianat, dan yang ketiga hutang. Kalau 3 hal ini tidak ada pada orang selama dia muslim, maka dipastikan insya Allah dia akan aman. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, man mata, kata Nabi SAW dalam hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2414 dan disahihkan oleh Syekh Albani, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar saja atau 1 dirham, ya uang yang kecil kalau kita, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, maka hutang tersebut tetap wajib dilunasi dengan pahala-pahala atau kebaikannya pada hari kiamat. Karena di akhirat sana tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Rugi sekali. Kalau kita utang 2.000 rupiah, cuma ngambil roti di kios sebelah kantor, cuma ngambil air mineral, cuma apa, terus anggap remeh, sudahlah nggak apa-apa, pas pulang kantor tabrakan mati. Siapa yang tahu itu? Hah? Siapa yang tahu? Kenapa harus utang? Kenapa nggak bayar? Gitu kan? Maka tetap itu akan dibayar. Dari mana kita tahu teman-teman roti 2.000 rupiah dibayar dengan 10 tahun sholat? 10 tahun Ramadan. Tidak bisa kita tolak pada hari kiamat. Juga dalam sabda Nabi SAW, nafasul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin bisa bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Ini hadis disebutkan oleh Tirmidzi nomor 1078. Juga dalam sabda Nabi SAW, ini hadis lebih tegas lagi. Siapa yang niat utang, kemudian dia tidak mau membayar, maka dianggap dia seperti pencuri hukumnya. Kata Nabi SAW, ayyuma rajulin yadainu dainan, wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyah, laki Allah sarikan. Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah di nomor 2410. Al-Munawi berkata, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberikan balasan sebagaimana mereka dihukum. Dan Ibnu Majah membawakan hadis ini dalam bab barang siapa yang berhutang dan niat tidak ingin melunasinya. Juga dalam sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari nomor 18 dan Ibnu Majah juga menyebutkan di 2411, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, ya, baik itu utang atau mengatakan baik titipkanlah sama saya misalnya, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Artinya sengaja dia ambil untuk tidak mau ya membayarnya. Juga teman-teman, kalau ada orang meninggal terlilit utang, itu para ulama tidak boleh mensolatinya. Yang solati orang lain. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya mungkin ya di kalangan para ulama doanya lebih mustajab misalnya, gitu kan? Kalau terjadi di kalangan para sahabat, dan itu Nabi SAW contohkan kepada mereka. Dalam hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk di sisi Rasulullah SAW lalu didatangkanlah satu jenazah mau disolati. Lalu beliau bertanya, paling pertama ditanya, apakah dia memiliki utang? Maka para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada harta, ada warisannya? Mereka mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mensolati jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang kedua. Lalu para sahabat bertanya, lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia punya utang? Para sahabat mengatakan iya. Lalu Nabi SAW tanya, apakah dia meninggalkan sesuatu bisa dipakai bayar utang itu? Lantas mereka mengatakan ada sebanyak 3 dinar. Dia utangnya terbayar dengan itu. Maka Nabi SAW mensolati jenazah yang kedua. Lalu datangkan jenazah yang ketiga. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, solatkanlah dia. Lalu Nabi SAW masih bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka apa dia punya utang? Enggak ada. Apa dia tinggalkan sesuatu? Kata para sahabat, tidak ada. Ya. Maka Nabi SAW pun mensolati dia. Ya, jadi orang yang ketiga ini, Nabi SAW tanya kepada para sahabat, ya, apa dia tinggalkan sesuatu? Maka mereka mengatakan tidak ada. Lalu beliau bertanya, apakah dia punya utang? Mereka menjawab, ada 3 dinar.
Maka beliau berkata, solatkanlah sahabat kalian ini. Ya, ini orang yang ketiga, waktu mau disolati ternyata ada utangnya 3 dirham. Nabi tanya, ada sesuatu yang bisa dibayar utangnya? Gak ada. Kata Nabi, solatkan sahabat kalian ini. Nabi nggak solat. Nabi nggak solati. Tapi sebelum Nabi pergi, Abu Qatadah sempat mengatakan, wahai Rasulullah, solatkanlah dia, biar aku yang tanggung 3 dirham itu. Maka Nabi SAW pun mensolati orang itu. Jadi sampai pada tingkat jenazahnya nggak disolati. Gitu kan? Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2289. Nah, ini luar biasa ini. Dan kita sudah tahu tadi orang yang mati syahid pun tidak akan dimaafkan dosanya, tidak akan dimaafkan utangnya sampai dibayarkan. Ada hadis riwayat Muslim juga yang menguatkan itu, nomor 1886. Kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kullu dzambin atau kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang. Begitu juga kata Nabi SAW, selalu berdoa agar terlepas dari utang. Beliau tidak mau utang sama sekali. Dan beliau jadikan itu bagian daripada syariat yang dianjurkan umatnya membaca, terutama sebelum salam, di tempat mustajab doa. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fis shalah, selalu beliau rutinkan berdoa dalam salat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, selamatkanlah aku jangan sampai terjerumus dalam perbuatan dosa dan terlilit utang. Faqala lahu qail, ma akthar ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Kok anda ini suka sekali atau banyak sekali beristiadah, berlindung kepada Allah dari terlilit utang? Apa hikmahnya ya Rasulullah? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, inna rajula idha gharima haddatha fakadhab wa wa'ada fa akhlaf. Karena orang kalau sudah terlilit utang, maka pasti banyak pembicaranya, banyak ucapannya yang diikuti dengan dusta. Dan kalau dia berjanji pasti dia akan pungkiri. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan agar selalu melindung dari itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2397. Al-Muhallab berkata, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Apapun yang bisa membawa kita pada dosa besar, maka kita potong dari awal. Nabi SAW tidak utang, tapi sebelum punya utang, agar jangan nanti terbuka pintu bohong dan pungkiri janji, minta supaya tidak terlilit utang. Mirip dengan Allah mengatakan tentang zina, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sebelum terjadi, maka dipotong dari situ. Kata Muhallab, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara menuju kepada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika berlindung dari utang, dan utang sendiri dapat mengantar pada dusta. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, hikmah kenapa Nabi SAW berlindung dalam sholat dari utang ini. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak utang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat. Sedangkan banyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Dan inilah doa yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim, baik dia punya utang atau tidak. Kalau orang niat ingin membayar, Allah mudahkan teman-teman sekalian. Makanya saya dari awal bilang, niatkan. Kalau memang darurat utang, niat memang berazam mau membayar. Karena Nabi SAW mengatakan, kanat tadana dainan faqala laha ba'du ahliha la taf'ali wa ankara dhalika 'alayha qalat bala inni sami'tu nabiyallahi wa nabiyya wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamu Allah minhu annahu yuridu adahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, istri Nabi, beliau pernah ingin utang. Ya, setelah Nabi SAW meninggal, beliau pernah utang. Lalu beberapa kerabatnya mengatakan, jangan kau lakukan itu. Untuk apa utang? Sebagian kerabatnya maka memingkari perbuatan tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, tidak, saya tetap akan utang. Tetapi saya utang dengan niat membayarnya. Karena saya pernah mendengar Nabi dan kekasihku Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia ingin niat melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2399 dan hadis ini dinyatakan sahih. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, innallaha ma'addaini hatta yaqdiya dainah malam yakun fima yakrahullah. Allah akan terus bersama menolong orang-orang yang memiliki utang ini kalau dia niat ingin membayar sampai dia melunasi utang tersebut selama utangnya bukan pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400.
Dan teman-teman sekalian, sebagai penutup, kalau kita mau bayar utang, bayar dengan cara yang baik. Kalau dulu kita dipinjamkan dengan cara yang sopan, bayar juga dengan cara yang sopan. Kalau perlu, dulu ditransfer, kita tanya orangnya, ini uangnya sudah ada, saya transfer atau saya antar cash. Balas dengan lebih baik. Bahkan Nabi SAW pernah utang dengan seseorang dengan keperluan beliau, mengambil unta umur 2 tahun. Pada saat tiba masa pembayaran, Nabi SAW bilang kepada para sahabat, bayarkan utang saya kepada orang ini. Lalu kemudian beliau suruh sahabat cari di pasar unta umur 2 tahun. Ternyata para sahabat pulang. Lalu mereka tidak dapat unta 2 tahun. Mereka dapat unta umur 7 tahun. Lebih besar, lebih mahal. Maka Nabi SAW, sahabat mengatakannya, Rasulullah kami nggak dapat yang 2 tahun, cuma ada 7 tahun ini. Kata Nabi SAW, bayarkan saja. Kasih orang itu. Jadi dia bayar dengan lebih besar. Tapi yang bayar lebih besar dianya, pemilik utang. Kalau orang yang memiliki piutang yang tentu kan jadi riba. Nggak boleh. Tapi dia sendiri yang mau. Nabi SAW bayar 2 tahun, dibayar dengan 7 tahun. Lalu beliau bersabda dalam sabda hadis Bukhari, nomor 2393, Inna khiyarikum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, paling besar pahalanya di sisi Allah adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Artinya kalau dia bayar, dia berikan yang terbaik. Kata ulama, baik kemasannya, baik tata cara berbicaranya, apa saja dia berusaha kemas yang terbaik, itu akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.